Pada momen kali ini kita akan melihat tentang apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, yaitu kesembuhan dan pemulihan untuk soul, untuk jiwa. Ya. Dan jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Ada banyak orang memiliki jiwa yang sedang sakit. Pikirannya sakit, perasaannya sakit, bahkan kehendak atau keputusannya pun keputusan yang sakit, membuat penyesalan datang kemudian, dan berharap untuk bisa kembali ke waktu itu dan mengulang kembali apa yang bisa diambil keputusan tersebut. Tapi sayangnya waktu terus berjalan dan yang ada hanyalah sebuah penyesalan. Nah, pada momen kali ini saya ingin untuk membawa kita semua bagaimana cara kita ini bisa memiliki jiwa yang makmur, dan jiwa yang disembuhkan, bahkan jiwa yang dipulihkan. Tidakkah saudara rindu untuk selalu mendapatkan damai sejahtera? Ketenangan dari sorga itu ada buat kita semua. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa memiliki jiwa yang makmur? Yang pertama dikatakan adalah jangan khawatir. Coba saudara tulis dalam kolom komen, katakan saya tidak khawatir. Saudara tahu bahwa khawatir, atau saya katakan firman berkata jangan khawatir, itu bukan sebuah saran. Tolong ya, jangan khawatir, bukan begitu. Tapi sebuah perintah. Perintah yang dimana saudara perlu untuk menghidupinya, untuk perlu memilih keadaan yang seharusnya Anda pilih. Ada satu ayat di dalam Filipi 4 ayat 9 berkata begini, janganlah khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun, saudara lihat, janganlah saudara khawatir. Itu firman Tuhan tentang apapun. Ya, hari ini apa yang meresahkan hati saudara? Tapi firman berkata, hendaklah saudara selalu untuk melihat kepada apa yang Tuhan bisa kerjakan. Bukan tentang apa yang Anda bisa kerjakan, karena apa yang bisa kita kerjakan mungkin tidak akan seakan-akan itu terbatas dan tidak akan mungkin bisa cukup untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi kalau saudara melihat tentang apa yang Tuhan bisa kerjakan, hasilnya saudara akan tetap tahu dan tahu dan tahu. Saudara pasti mengalami berkat yang terbaik. Yang kedua dikatakan di sini adalah gunakan pikiran Kristus, Christ minded. Saudara, sebagaimana pikiran manusia itu memiliki keresahan hati, ya, dan membuat kita ini bisa mikirnya macam-macam. Itulah sebabnya kita harus menyandarkan pikiran ini kepada satu fondasi yang betul-betul solid dan kokoh, yaitu apa? Pikiran Kristus. Oh ya, kita bisa mikir, gimana ya kalau saya lompat ke bawah? Saya pernah saudara di mall, dan di bawah itu ada pameran kasur, matras-matras itu. Entah gimana ada pikiran yang melintas di kepala saya berkata, kalau saya melompat saya mati atau hidup ya. Dan saya mikir, kok bisa ya sampai mikirnya seperti itu? Kenapa? Karena kita nggak bisa menghalangi burung lewat di atas kepala kita, ya. Tetapi kita bisa selalu membuat burung itu tidak bersarang di kepala kita, apalagi buang kotoran. Anda lihat? Nah, gimana caranya? Solusinya adalah gunakan pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang ada di atas, bukan di bawah. Pikiran yang bersih, bukan kotor. Pikiran yang murni, ya, bukan curang, kan gitu saudara. Pikiran Kristus. Saudara, kalau saya menemukan di dalam satu filosofi yang telah ditemukan di dalam internet, manusia itu memiliki 3 jenis macam pikiran. Yang pertama, otak reptil yang isinya cuman bertahan hidup, makan, minum, reproduksi, kabur. Itu otak reptil, namanya bahasanya otak buaya. Yang kedua adalah otak lembik. Nah, otak lembik ini bisa mikir, ya, ada perasaan, agak sedikit manusiawi di sana. Yang ketiga adalah otak neokortex. Disinilah orang bisa menjadi smart people, ya, mikir berdasarkan logika. Tetapi saya mau berkata, jangan kita hidup menggunakan 1, 2, 3 ini, tetapi gunakan otak Kristus. Pikiran Kristus yang memikirkan tentang masa depan, ya, memikirkan tentang rancangan Tuhan yang sempurna, memikirkan bagaimana hidup kita dapat menggenapi panggilan kita. Tidakkah saudara tahu bahwa saudara semua memiliki destiny dari Yesus Kristus? Nubuatan yang Tuhan katakan kepada saudara itu pasti akan digenapi dalam kehidupan Anda.
Dan saya percaya dan berdoa biarlah jiwa kita itu tetap tenang, tetap tahu, dan tetap kokoh di dalam Kristus yang memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Silakan saudara sharing satu dengan yang lain, dan saya percaya momen ini adalah di mana kita saling menguatkan, saling mengingatkan, saling membawa kita semua kepada apa yang telah Tuhan rencanakan. Dan hanya di dalam nama Yesus saja kita terima yang terbaik. Yeshua HaMashiach, bless you.